Fix kayaknya puncaknya yang itu sih. Itu paling tinggi, udah kelihatan dari sini. Bagus banget. Buat nandain puncaknya kayaknya sih. Pagi teman-teman. Pagi ini saya jalan sendiri aja karena Nana gak bisa ngambil cuti khusus hari ini aja. Jadi di tengah-tengah cuti harus masuk kerja gitu ya. Kerjanya remote dari Airbnb aja karena ada reporting yang harus diselesaikan hari ini. Nah hari ini kita mau jalan ke Arthur Seat. Arthur Seat ini semacam bukit yang ada di tengah-tengah kota Edinburgh. Kalau di TripAdvisor itu nomor 1 sih, paling recommend buat dikunjungin. Karena view-nya cantik banget katanya. Dan ketinggiannya katanya 250 meter. Jalan naik dan turun. PP itu sekitar 2 jam katanya, kalau dari city center. Kebetulan cuaca hari ini lumayan cerah sih. Pas banget. Karena kalau misalnya hujan atau berangin, itu katanya nggak terlalu enak. Karena dingin banget. Mumpung cuacanya lagi cerah, makanya sekarang kita berangkat pagi-pagi banget. Suhu sekarang 11 derajat. Tapi karena nggak ada angin, lumayan lah masih bisa ketahan dinginnya. Yuk ikutin. Salah jalan teman-teman. Google Maps-nya ngarahin ke jalan yang salah. Nah, yang benar lewat sini nih. Ini kayaknya kita masih seperempat jalan. Not sure puncaknya yang mana ya. Tapi kelihatannya yang itu ya. Itu yang di puncak sana. Atau kayak yang atas sana. Kita lihat aja yang banyak orangnya yang mana. Itu pasti puncaknya sih. Let's go.
Somehow di sini tuh banyak orang yang hobinya itu olahraga outdoor gitu, trekking. Bahkan ada banyak juga yang udah ngenalin ke bayinya sejak dini. Itu contohnya diajakin jalan, dibawa pakai carrier. Masih kecil. Ada juga yang trail run. Semangat Pak, semangat. Ngomongin soal exercise, somehow di negara Eropa ini orang-orangnya banyak yang hobi exercise gitu sih, sebagai bagian dari lifestyle-nya. Rata-rata contohnya kayak teman kantor, kalau ditanyain hobinya apa, pasti ada minimal satu olahraga yang dia tekunin banget. Contohnya kayak rock climbing, ada yang hobi rowing, canoeing gitu, yang seru-seru. Jadi cukup pada fit sih orang-orang. Dan yang namanya nge-gym di sini tuh juga hampir mayoritas orang yang dikenal ya kayaknya dia nge-gym gitu, rutin minimal 4 kali seminggu sebelum ngantor atau sesudah ngantor. Jadi di sini tuh gymnya banyak, terus lumayan penuh gitu kalau jam-jam sebelum dan sesudah pulang kantor. Cukup banyak yang concern terhadap kesehatan sih. Ini juga ngedakinya lumayan nguras tenaga sih, karena emang beneran bukit ya, belum selevel gunung gitu sih kayak di Indonesia. Cuman ya buat beberapa jam naik dan turun cukup bikin detak jantung, heartbeatnya makin kenceng gitu. Fix kayaknya puncaknya yang itu sih, itu paling tinggi, udah kelihatan dari sini. Bagus banget. Di sana ada laut. Oke, kita lanjut. Here we are, found home to start once again. With all this fire inside, I'm getting lost in the light. If I allow in my heart to let you take another part, would it be like all those times when I was trying you mind? If I allow in my heart to let you take another part. Don't you see, we are in time, we'll fade away. Will I believe your heart and mind are carried away? Udah mau nyampe puncak, tapi udah mulai berangin teman-teman. Kayaknya kita cepetan aja sih, biar nanti turunnya nggak hujan. To the same
heart again. Ini bapak tadi udah nyampe puncak. With all this fire inside, I'm getting lost in the light. If I allow in my heart to let you take another part, would it be like all those times when I was trying you to mind? If I allow in my heart to let you take another part. Ini dia puncaknya guys, kita udah nyampe puncak. Ini ada monumen buat nandain puncaknya kayaknya sih. Ya, mudahan sekarang di puncaknya. Sekarang kita mau turun ya. Itu kita mau ke arah city center, ke arah sana tuh kotanya. Turun lewat sini. Turun lewat sini sampai jalan raya itu. Baru ntar jalan ke arah city center. Pas naik tadi kita kan naiknya dari utara. Sekarang kita mau turun ke lewat jalur barat, soalnya kita mau ke arah city center. Itu ke arah sana, tapi kita mau coba lewat jalur situ aja, soalnya ada tangganya, udah ada jalur yang dibuatnya supaya lebih gampang dan nggak terlalu curam. Kalau misalnya ada yang nanya bahaya nggak sih hiking sendirian gitu di hutan kalau di sini, misalnya ada bahaya dari binatang buas atau enggak. Nah kemarin juga baru tahu pas ikut tour itu, tour guide-nya bilang di Scotland atau mungkin umumnya juga di UK ya, tapi mungkin bisa dikoreksi kalau teman-teman tahu, itu nggak ada predator besar gitu loh di sini tuh. Contohnya kayak macan, beruang atau singa gitu tuh nggak, habitatnya itu bukan di sini sih. Paling kalau ada itu serigala sih, cuman itu udah jarang banget kata tour guide-nya itu di sini ada serigala. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada rusa, kuda yang lagi merumput atau domba atau misalnya sapi Highland kemarin yang gede banget itu yang bulunya lebat, itu dia nggak punya natural predator gitu. Katanya juga domba itu populasinya lebih banyak dari manusia kalau di Scotland ini. Alhamdulillah udah nyampe bawah lagi kita. Tuh di belakang Arthur Seat puncaknya. Tadi kita naik setinggi itu loh, ternyata nggak kerasa. Sekarang ayo kita lanjut jalan ke city center dikit sebelum pulang ke Airbnb. Sekarang lagi di St. Andrew Square, kayak taman gitu.
lagi duduk-duduk istirahat. Mungkin banyak yang nggak ngeh kalau misalnya bicara tentang inventor atau penemu, Skotlandia ini juga banyak loh penemu-penemu yang berhasil berkontribusi terhadap kehidupan modern kita gitu. Salah satu contohnya ada James Watt. Dia ini penemu mesin uap yang merevolusi industri. Terus ada Alexander Graham Bell, itu penemu telepon listrik pertama. Dan ada Alexander Fleming. Alexander Fleming ini tuh penemu penicillin atau yang kita kenal sekarang juga sebagai antibiotik gitu. Sekarang kalau misalnya ada yang nanya, loh kok bisa Scotland banyak menghasilkan kayak gitu? Alasannya karena Scotland itu invest gede banget di pendidikan. Jadi selama hampir 300 atau 400 tahunan ke belakang itu pendidikan di Scotland itu gratis, atau kalaupun berbayar itu harganya murah banget katanya. Sekolah dari zaman kecil sampai universitas itu gratis buat Scottish. Dan udah dari zaman dulu banget, kayak tahun 1590-an katanya, universitas di Scotland ini udah ada 5 gitu. Edinburgh, Glasgow, King's College sama Aberdeen, sama satu lagi lupa. Pada saat yang sama dibandingkan dengan tetangganya yaitu England, waktu itu masih ada 2 universitas saja, Oxford sama Cambridge seperti kita tahu. Jadi emang udah terkenal pendidikan di sini tuh sangat penting banget dan menghasilkan banyak scientist yang revolusioner kayak tadi. Ya, jadi pendidikan itu penting teman-teman.